Kami menyiapkan bejana hati kami ya Tuhan, yang siap diisi dengan firman-Mu. Firman yang menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan menjadi baik, hidup kami akan menjadi benar, hidup kami akan menjadi berkenan di hati-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan memampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami benar-benar berpadan dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Salam. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang bentar ya, saya cari dulu ya. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 mulai sampai ayat yang ke-13. Kita akan belajar firman ini secara tekstual. Jadi ayat demi ayat nanti kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari firman ini secara tekstual. Kita akan bacakan mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita baca silih berganti. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka kamu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, berkata dia dengan berbagai dari kami, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling terang gelap, sengsara pada orang dan Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, yang akan kita soroti pada hari ini, di dalam perikop ini yang menjadi tokoh utama, ya, yang menjadi tokoh utama yang akan kita bahas adalah seorang perwira. Ya. Yang akan kita bahas adalah tokoh utamanya seorang perwira. Dan dari tokoh yang kita pelajari ini, nanti kita akan mendapatkan 3 sifat yang menyolok. 3 sifat atau 3 karakter yang menyolok yang terdapat dalam pribadi perwira ini. Yang pertama, dia orang yang rendah hati. Yang kedua, dia orang yang peduli. Yang ketiga, dia orang yang beriman. Ada 3 karakter
yang kita temukan dalam pribadi perwira ini. Yang pertama rendah hati, yang kedua peduli, yang ketiga beriman. Ada 3 ya. Di mana itu? Nanti kita akan lihat satu persatu dari setiap firman ini. Kita mulai ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya, yang datang kepada Yesus ini adalah seorang perwira. Saya mengajak saudara untuk berimajinasi, untuk membayangkan dia adalah seorang perwira. Dia adalah seorang jenderal. Dia seorang jenderal berbintang 2. Oh, pikirannya kemana-mana. Dia seorang perwira, dia seorang jenderal berbintang 2. Tentunya kalau dia seorang perwira, dia seorang jenderal, pasti dia orang yang punya kuasa. Betul? Dia orang yang punya kuasa, dia orang yang punya kewenangan, dan dia orang yang punya uang. Ya, ada nggak jenderal yang miskin? Nggak ada. Kaya. Ya, dia punya kuasa dan dia juga punya kekayaan. Ya, dia punya kekayaan, punya kuasa. Dia mau beli apapun bisa. Dia mau perintah apapun bisa dengan kekayaan dan kuasanya. Tetapi ternyata kekuasaan yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki menjadi tidak ada artinya ketika diperhadapkan dengan keadaan hambanya yang sakit lumpuh. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti bahwa kekayaan dan kuasa yang dimiliki sang perwira ini, sang jenderal ini, ternyata nggak ada artinya apapun ketika diperhadapkan dengan hambanya yang sakit lumpuh. Sang jenderal tidak bisa menyembuhkan dengan kekayaannya, sang jenderal tidak bisa menyembuhkan dengan kuasanya. Sehingga sang jenderal ini perlu membutuhkan kuasa yang lebih tinggi lagi, maka dia datang kepada Tuhan. Dia datang untuk mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Perhatikan baik-baik, dia punya kuasa, dia punya kekayaan, tapi ketika dia punya masalah, hambanya sakit lumpuh, dia perlu datang kepada Yesus dan memohon kepadanya. Perhatikan di sini ada kata memohon. Memohon, menyuruh, meminta, sama apa beda? Kalau memohon bagaimana? Memohon itu sambil sungguh-sungguh meminta dengan sangat, memohon, mengemis. Kalau saya artikan, memohon itu mengemis. Walaupun dia bisa perintah, walaupun dia bisa menyuruh, tapi sang jenderal ini harus datang menjadi seorang pengemis di hadapan Tuhan Yesus. Ya, artinya apa saudaraku?
Segala kuasa, segala kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak bisa kita anggap sebagai segala-galanya. Kekayaan dan kuasa tidak bisa kita andalkan. Kita masih butuh kuasa yang lain, yaitu kuasa dari Tuhan sendiri. Saya kenal Bapak Immanuel, saya kenal Ibu Marlene. Mereka berdua adalah seorang tenaga medis yang senior, ya toh? Tapi ketika anak mereka menghadapi sakit penyakit, apakah mereka berdua bisa mengandalkan kemampuannya itu? Tidak bisa. Tetap datang kepada Tuhan yang punya kuasa yang lebih tinggi, yang sanggup melakukan segala-galanya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun manusia di dunia ini, dengan kuasa setinggi apapun, dengan kekayaan sebesar apapun, mereka tidak bisa mengandalkan yang namanya kuasa, yang namanya kekayaan. Mereka tetap membutuhkan Tuhan Yesus, ya. Jadi perwira ini, walaupun dia seorang yang, ya tadi kita sudah bayangkan ya, dia seorang jenderal berbintang 2, tapi dia rela memohon kepada Tuhan Yesus. Di sini kita sudah menemukan satu sikap yang dimiliki perwira itu, yaitu rendah hati. Ya, kita temukan di ayat ini. Ayat yang ke-6. Kata perwira itu, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Ya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Ternyata sang jenderal ini datang memohon kepada Tuhan Yesus karena hambanya. Siapa? Siapa? Hambanya. Hambanya sakit. Saudara tahu bahwa pada zaman itu yang namanya seorang hamba, ya, seorang hamba, seorang budak itu adalah orang yang tidak memiliki harga. Dia dianggap seperti barang, dianggap seperti benda. Ya, mau mati yo mati yo, mau sakit yo sakit to, mau lapar ya lapar. Nggak ada orang yang peduli dengan namanya budak. Tetapi sang perwira ini sampai kedarang-darang, sampai keluyuran mencari Tuhan Yesus demi kesembuhan siapa? Hambanya. Ya, hambanya, seorang perwira. Dia rela keluyuran sampai menemukan Tuhan Yesus demi kesembuhan hambanya. Ya, di sini kita menemukan sikap yang kedua. Sikap apa? Peduli. Peduli. Di zaman-zaman seperti ini kita jarang sekali menemukan orang yang memiliki kepedulian seperti ini, memiliki rasa kemanusiaan yang cukup tinggi. Begitu dia melihat hambanya, ini hamba ini, jongos ini, budak, orang yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi sang jenderal melihat hambanya sakit, maka dia datang kemana-mana mencari obat, tidak sembuh,
dan akhirnya dia datang kepada Yesus memohon, mengemis untuk minta kesembuhan demi sang budak. Ya, kira-kira kita memiliki sikap seperti ini enggak? Sikap peduli terhadap sesama. Ketika melihat orang lain, ketika melihat salah satu saudara kita mengalami penderitaan dan butuh pertolongan, apakah kita juga peduli terhadap mereka? Atau kita cuek bebek, urus-urusanmu dewi? Ya, saudaraku, makanya di jemaat ini, saudaraku, jemaat Getsemani bukan gereja yang mengumpulkan uang. Saya kasih tahu kepada semua jemaat, mungkin ada yang belum tahu. Jemaat Getsemani tidak pernah punya suatu misi untuk mengumpulkan uang, untuk menjadi jemaat yang kaya. Tidak pernah. Ya, makanya ada orang bertanya, Pak Gembala, kita ini pemasukan uang banyak, tapi kenapa kok selalu dihabiskan? Saudaraku, jemaat Getsemani menghabiskan uang bukan untuk hura-hura, bukan untuk foya-foya, bukan untuk menggaji gembala, tapi digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kecuali untuk biaya operasional gereja, uang-uang yang kita kumpulkan, kita alokasikan untuk menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu yang disebut kepedulian. Karena kita dipanggil sebagai garam, kita dipanggil sebagai terang yang harus memberi dampak buat orang lain. Begitu ya? Bapak Ibu mengertikah? Mengerti ya? Jadi semakin banyak Bapak Ibu memberi kepada Tuhan lewat gereja ini, maka Bapak Ibu juga semakin terlibat di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan kami tidak pandang apakah itu jemaat Getsemani, apakah itu jemaat gereja lain, apakah itu orang Kristen, apakah itu orang apapun, kami tidak peduli. Yang penting ketika kami melihat ada orang yang butuh pertolongan dan mereka dalam keadaan tak berdaya, mau orang baik maupun orang jelek, kita akan salurkan bantuan itu kepada mereka. Jadi BPJ, Diaken, semuanya memiliki PR. Siapa di sekitar kita orang yang membutuhkan bantuan, kita akan tolong mereka. Ya, itu namanya sebuah action, sebuah penerapan dari firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, maka penerapannya, aplikasinya adalah ketika kita bisa menolong orang lain secara nyata, bukan hanya kita doakan. Pak Gembala, di sana ada orang miskin, kehabisan beras, saya lihat minyak juga nggak ada. Ya sudah, mari kita berdoa buat dia. Begitu? Tidak. Kas ada berapa? Ada sekian. Belikan beras, belikan minyak, kirim. Gimana? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? WA saja ya, biar nggak tahu yang lain. Pak Gembala, saya nggak setuju kalau uang dipakai untuk itu. Mendingan kita kumpulkan dan untuk beli apakah, gitu ya. WA saja ya. Ya. Dan mungkin saudaraku, saya nggak tahu
Apakah di jemaat-jemaat lain juga melakukan hal itu? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Mau begitukah, mau tidakkah? Tapi jemaat Getsemani memiliki prinsip seperti itu. Apa yang kita bisa beri, kita berikan. Ya, kalau kita bisa menolong, ayo kita menolong. Bukan hanya dalam doa, tapi dalam tindakan. Jadi sang jenderal ini peduli terhadap budaknya, walaupun dia seorang jenderal, rela bersikap sebagai pengemis, memohon-mohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan mau datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya. Ayat yang ke-7, saudaraku, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, Tuhan Yesus itu selalu memiliki hati yang berbelas kasihan. Itu sifatnya Tuhan Yesus, selalu memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga ketika ada orang minta tolong sembuhkan dia, maka Tuhan Yesus pun bersedia, aku akan datang ke rumahmu. Tapi apa jawab sang jenderal? Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8 bagian pertama dulu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sifat apa ini? Rendah hati lagi. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saya mau tanya, kira-kira rumah sang jenderal ini jelek apa bagus? Kecil apa besar? Dia rumahnya bagus, dia rumahnya besar, bukan yang di Duren 3 ya. Ada kolam renangnya, ada penjaganya, ada ajudannya banyak. Tetapi dia bilang, aku tidak layak menerima tuanku. Suatu sifat yang merendah, walaupun dia kaya, rumahnya bagus, rumahnya besar, banyak ajudan, tapi dia bilang, aku tidak layak menerima tuanku. Padahal Yesus siapa? Yesus hanya seorang tukang kayu yang miskin. Yesus sendiri tidak punya rumah, tapi sang jenderal mengatakan, saya tidak layak menerima tuanku. Kenapa? Karena sang jenderal tahu bahwa walaupun Yesus ini tukang kayu yang miskin, tapi dia bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga dia bilang, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Ya, ayat berikutnya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dari ayat yang 8 kalimat kedua, kita menemukan sikap apa dalam pribadi sang jenderal? Dia orang yang memiliki iman. Tuhan, gak usah datang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia memiliki iman, dia memiliki pengharapan, dia memiliki keyakinan bahwa ketika Yesus mengatakan sembuh, maka hambanya yang lumpuh itu akan sembuh. Itulah iman yang dimiliki sang jenderal. Dan saudara tahu bahwa jenderal ini
adalah orang Romawi. Sang jenderal ini orang Romawi yang waktu itu menjajah Israel. Sehingga Tuhan Yesus berkomentar, ya, nanti kita lihat ayat 9 dulu, nanti kita lihat komentar Tuhan Yesus di ayat yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-9 dulu. Kenapa sang jenderal ini merasa tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya, dan dia memiliki iman bahwa ketika Tuhan Yesus bilang sembuh, maka hambanya akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Perhatikan kalimat yang pertama dulu. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dari kata ini, dari kalimat pertama ini, kita menemukan satu sikap yang mana? Yang sekali lagi, dia adalah seorang yang rendah hati. Ya toh? Coba tadi saya sudah bilang, yang namanya seorang jenderal, dia punya ajudan enggak? Dia punya prajurit enggak? Dia punya pembantu enggak? Banyak. Tapi yang dia katakan pertama kali, aku adalah seorang bawahan. Karena di atasnya dia masih ada kaisar. Ya, masih ada kaisar. Jadi sang jenderal ini adalah bawahan dari kaisar. Itu yang dia tunjukkan pertama kali. Ayat berikutnya. Dan di bawahku ada pula prajurit. Ya, berarti dia seorang atasan. Ya toh? Seorang atasan yang punya bawahan. Jika aku berkata kepada salah satu seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Itu kewenangan seorang perwira, seorang jenderal. Ketika dia perintahkan kepada brigadir, salto, apa yang dikerjakan? Salto. Itu kuasanya jenderal. Tembak. Apa yang dilakukan? Tembak. Walaupun suruh nembak teman sendiri, tapi karena itu yang berkata adalah jenderal, itu adalah suatu perintah. Dan seorang prajurit harus selalu mentaati apa yang menjadi perintah sang jenderal. Ya. Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ini yang menjadi sebuah analogis dari sang jenderal. Karena aku ini punya kuasa, aku bisa memerintah apapun kepada bawahanku, maka Tuhan pun yang punya kuasa juga bisa mengatakan kepada hambaku, kalau Tuhan mengatakan sembuh, maka dia akan sembuh. Itu imannya. Ya, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah. Siapa yang heran? Tuhan Yesus heran. Ekspresinya bagaimana kalau heran? Gedek-gedek. Heran. Wah. Ya. Tuhan Yesus heran, dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang membuat Tuhan Yesus heran adalah sang jenderal ini orang Roma, yang mana orang-orang Yahudi menganggap dia itu sebagai orang kafir.
Orang Israel selalu membanggakan dirinya, aku ini umat pilihan Tuhan. Aku ini anak kesayangan Tuhan. Di luar kami, kalian itu kafir. Ya. Jadi orang Roma ini yang dianggap kafir, ternyata dia memiliki iman yang sangat besar. Dan iman ini tidak pernah dijumpai di antara orang-orang Israel yang mengaku bangga terhadap dirinya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Heran. Dan ini menjadi sesuatu yang mengherankan juga kalau ternyata orang-orang yang di luar sana memiliki iman yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang ada di sini. Ya, mengherankan juga kalau sampai ada orang yang di luar sana ternyata memiliki iman lebih dari orang-orang yang ada di sini. Ya. Jadi seharusnya kita sebagai umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita pun juga harus memiliki iman seperti seorang perwira ini. 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, artinya adalah orang-orang bukan Israel, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi ternyata suatu saat nanti, saudaraku, yang ada di surga itu justru bukan anak-anak Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi justru orang-orang yang datang dari luar, orang-orang yang mau menyatakan diri bertobat dengan sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi di surga itu ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ya. Dan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita selalu diminta untuk percaya, untuk menyembah kepada Tuhan yang dalam perjanjian lama disebut dengan Yahweh, yaitu Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Itu Tuhan yang benar, Tuhan yang harus kita sembah. Abraham punya anak berapa? 2. Siapa dan siapa? Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail. Tapi yang disuruh untuk kita sembah itu Tuhan Abraham, Tuhan Ishak. Kenapa Ismail nggak ada di situ? Karena Tuhannya beda. Ya, Tuhannya Ishak dengan Tuhannya Ismail beda. Maka di situ ada penekanan. Sembahlah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak. Ishak punya anak berapa? Siapa dan siapa? Esau dan Yakub. Tapi Esau nggak ada di situ. Kenapa? Karena Tuhannya Esau berbeda. Ya. Jadi yang kita sembah adalah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Mereka yang sudah berada di Firdaus. Ya. Sedangkan 12, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi orang-orang kerajaan sendiri, karena dia merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling saleh, merasa dirinya umat yang sudah dipilih, akhirnya hidupnya sembrono. Ya, hidupnya sembrono.
Dan akhirnya justru anak-anak kerajaan ini yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Ternyata keadaan neraka seperti ini, saudara. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam yang paling ya. Jadi neraka itu terang apa gelap? Gelap. Neraka itu isinya apa? Api. Tapi gelap. Karena api yang di neraka beda dengan api yang di dunia ini. Ya. Jadi di neraka itu api yang menyala-nyala, tapi gelap. Karena nggak ada kemuliaan Tuhan. Gelap. Ya. Mau lihat? Nyala api tapi gelap. Gelap. Ya. Dulu Krishna saya tanya saya begini. Pak, saya tuh nanti kalau mati mau masuk neraka saja. Kenapa? Saya nanti bisa bakar telo. Karena dia bayangkan di sana ada api seperti di dunia ini. Saudut. Iya, di surga nggak ada saudut, nggak ada korek. Ya, nggak bisa. Kalau mau udut merokok ya di neraka. Ya, di neraka. Surga itu tidak menerima orang merokok. Kenapa surga nggak menerima orang merokok? Sedangkan pom bensin aja menolak. Ya toh? Coba sebagai perbandingan. Lah kalau pom bensin saja menolak orang merokok, apalagi surga tempat yang kudus. Ya. Jadi untuk jemaat Getsemani yang masih merokok, nggak usah tanya pada Pak Gembala. Pak Gembala, kalau Pak Gembala bisa menemukan ayatnya, merokok itu dosa, saya berhenti merokok. Ayatnya nggak ada di Alkitab, tapi di pom bensin, gitu. Di pelabuhan ada, di bandara ada, di bis kota ada, di kantor ada, di sekolah ada, ayatnya ada di mana-mana. Ya, gitu. Jadi justru orang-orang yang merasa diri sebagai pilihan Tuhan, justru dia yang akan masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang dari barat, dari timur, mereka orang-orang yang memiliki iman, orang-orang yang memiliki kepedulian, orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, melalui iman yang dimiliki oleh perwira ini, maka hambanya ini disembuhkan. Coba, siapa yang punya iman? Siapa yang disembuhkan? Yang punya iman siapa? Perwira. Yang disembuhkan siapa? Hambanya. Jadi ternyata kesembuhan atau mukjizat-mukjizat yang lain itu bisa kita terima, bisa kita alami, ternyata itu adalah lewat iman orang lain. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit, maka yang mendoakan pun juga harus punya iman. Ya, yang mendoakan juga harus punya iman. Karena ternyata iman yang kita miliki itu juga bisa mendatangkan mukjizat, kesembuhan terhadap orang lain. Jadi saudaraku, ada 3 sikap yang bisa kita pelajari dari sang jenderal. Adalah rendah hati, adalah peduli,
adalah beriman. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki 3 sifat itu. Karena suatu saat nanti segala perbuatan kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekalipun kaya, sekalipun punya kedudukan, jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita memegahkan diri, karena di hadapan Tuhan itu nol, gak ada apa-apanya. Sekaya-kayanya kita masih ada orang yang lebih kaya. Setinggi-tingginya jabatan kita masih ada orang yang lebih tinggi jabatannya. Pepatah mengatakan di atas langit masih ada, di atas langit masih ada langit. Sehingga firman Tuhan selalu memberikan peringatan, dan peringatan itu diberikan kepada orang-orang kaya. Ya. Kita lihat dulu beberapa ayat, saudaraku, sebagai ayat pelengkap saja. Tapi sabar karena saya harus cari dulu. Sabar ya. Sabar. Satu Timotius 5, coba kita cari dulu. 1 Timotius pasal yang ke-5. Bukan ya, sabar ya. Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-5, ya, bukan 1 Timotius. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ini sebagai manusia baru, orang-orang yang sudah percaya Yesus, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang yang punya banyak kekayaan, mereka akan rentan sekali jatuh di dalam dosa keserakahan, ya. Dan keserakahan ini setara dengan penyembahan berhala. Ya. Orang yang matanya hanya tertuju pada uang, hanya tertuju pada kekayaan, maka dia akan menumbuk dan menumbuk kekayaan. Dan kalau sudah jatuh dengan yang namanya keserakahan, maka mereka akan menganggap kekayaannya itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan, menjadi Tuhannya. Sehingga orang yang serakah ini setara dengan orang yang menyembah berhala. Ya. Jadi hati-hati, sekalipun kita kaya, sekalipun kita memiliki kuasa, kita harus tetap berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam dosa keserakahan, dosa kesombongan. Ini loh aku punya jabatan, ini loh aku punya kedudukan, tidak ada orang yang lebih berkuasa dari aku, menjadi sombong. Dan perlu saudara tahu bahwa manusia itu tidak ada yang kebal terhadap dosa. Manusia tidak ada yang kebal terhadap dosa, sehingga kita tidak boleh merasa bahwa diri kita kuat dan kita tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ya. Saya pernah menasihatkan beberapa orang
yang memang nyaris jatuh dalam dosa. Ketika saya ingatkan, dia bilang begini, Pak Gembala, walaupun begini-begini, saya itu orangnya rajin berdoa. Saya itu tiap hari baca firman. Setiap minggu itu saya ibadah. Nggak mungkin saya akan jatuh. Oh ya sudah, kalau kamu memang kuat, ya bertahanlah. Tapi saya kasih ingat ini, kalau kamu tidak begini-begini, nanti kamu akan jatuh. Dan ternyata waktu yang menjawab, dia benar-benar jatuh dalam dosa. 1 Korintus 10 ayat 12, ini yang terakhir saudaraku. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Ini firman ini bisa untuk gembala, pendeta, majelis, diaken, jemaat, bisa untuk siapa saja. Perhatikan. Sebab itu siapa yang menyangka, ya, sebab itu siapa yang menyangka, sopo sing ngira bahwa ia teguh berdiri, aku ki kuat, aku ini teguh, aku ini rajin beribadah, saya ini dekat dengan Tuhan, tiap hari memuji Tuhan, mau mandi, mau nyambel, mau nyuci, saya itu memuji Tuhan. Ya, aku ini teguh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya sekuat-kuatnya manusia, sekokoh-kokohnya manusia, semuanya memiliki peluang untuk jatuh. Ya, jadi hati-hati. Kalau saat ini Tuhan berkati kita dengan kekayaan, Tuhan berkati kita dengan kedudukan, jangan merasa kita teguh. Karena kedudukan, karena kekayaan bisa membuat manusia jatuh di dalam dosa. Dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak seluruh jemaat Getsemani untuk meneladani sang jenderal, sang perwira yang kaya, tapi dia memiliki sikap rendah hati, peduli terhadap sesama, dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Saya bangga dengan pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi. Siapa dia? Dulu tinggal di bantaran Kali Bengawan Solo, yang hidupnya harus berpindah-pindah karena kena gusur oleh pembangunan pemerintah. Akhirnya dia menjadi seorang tukang kayu, menjadi pengusaha mebel, menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi presiden G20. Tapi kita lihat bahwa Presiden Jokowi adalah seorang yang tetap tinggal dalam kerendahan hati. Kita bangga punya presiden seperti dia, dan kita juga bisa teladani sikap hidupnya yang rendah hati dan peduli terhadap sesama. Pelajaran pada pagi hari ini sangat simpel, tapi kalau kita renung-renungkan kok kayaknya berat untuk kita lakukan. Tapi perintah Tuhan itu tidak ada yang berat, karena Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan segala firman-Nya. Kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang peduli, dan menjadi orang yang tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus.